Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bos. Ya, apa Ya, kabar, bos? gimana? Eh? Sehat, bos? Ya, ini nih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dengar suara saya? Alhamdulillah, denger. Denger. Tapi aku pakai Ya, headset supaya lebih jelas lagi. Wah, aku yang nggak serius. headset kayak gitu. Ya, headset ya. Oh iya, rek. Iku wireless larang. Iki lah bawaan. Pengusaha itu lain lah. Ya. Om, apa kegiatannya apa nih Ya, hari ini? Kegiatannya apa aja nih? hari ini jualan Hmm, makanan. oke. Jualan Apalagi? APD. APD, wede. Alat pelindung diri ya, Om ya. Ya, Nah, terus ya, baju hazmat. Terus baju hazmat. kemudian, Hmm, ya, hazmat. Terus kemudian hmm, masih melayani sejumlah instansi. oke. Instansinya banyak ini, Om. Kira-kira udah banyak lah. Ya, Pada bulan-bulan kalau kalau harusnya bulan ini harusnya banyak. harusnya ya, Harusnya. harusnya. Nah, harusnya Harusnya. banyak. Ya. Tapi kondisi gini, Cuman beberapa gimana, Om? Gimana, Om? beberapa 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 di reschedule, memang beberapa di reschedule sesuai Waduh, dengan anggaran yang kecil. yang harus dialokasikan ya, jadi untuk COVID ya. Jadi Iya, 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 iya. Em, kalau kondisi kayak gini, karyawan gimana, Om? Karyawan, Om? Jumlah karyawan berapa? kalau Tokonya banyak, nggak salah ya? Berapa sih tokonya, kalau Sob? toko itu Mm, ya alhamdulillah cukup lah, Mas. mm, mm. Eh, Kondisi. untuk toko sesuai dengan anjuran, Mm-mm. eh, kita liburkan Oh, sudah dua kalau toko bulan libur ya. Mm-mm. libur Ah, sudah 2 bulan. Terus kemudian kita rumahkan lah, kita rumahkan oke, keadaannya gitu. oke. Tapi penjualan masih tetap. Oh, Sehingga oke. para admin produk itu masih masih jualan. Oh, masih gitu ya. Mm-mm. Masih jualan. Kemudian untuk yang produksi masih tetap jalan karena jumlah PO masih kita pegang ya. Jadi Oke. masih kita jalankan. Berarti ini ya masih memenuhi PO-PO yang sudah diterima sebelum wabah kemarin ya, Om ya. Gitu ya. Iya, ada yang malah di Wih, tengah-tengah pandemi itu masuk hah? ya. Oh, oke. Terutama untuk yang berkaitan dengan organisasi yang punya apa namanya kiprah ya, punya kiprah untuk apakah itu eh, kegiatan sosial untuk pandemi, ada yang sifatnya bantuan, ada yang Oke. sifatnya karena dia lembaga pendidikan ya, jadi kan on schedule mereka tetap harus jalan ya, Oke. tetap jalan, jadi tetap dijalankan. Oke. Cuman memang masalah Hmm. penerimaan kepada end user atau penerimaan kepada klien itu yang Hmm. apa agak 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 Hmm. agak ditunda. Jadi tetap Oke. PO tetap masuk, Hmm. terus kemudian proses lainnya jalan, cuman mereka minta delivery-nya nanti pada saat mereka on call ke kami. Kapan? Oke. Karena kan kondisi kampus Hah? kampus kan sudah tidak ada aktivitas. Betul, betul, betul. Banyak diliburkan. Uh, Learning from home ya. tetapi kan kapasitas mereka untuk memenuhi kuota Hmm. bangku kan tetap jalan kan, Hmm. 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 tetap Hmm. jalan. Ya, ya, Pada ya, saat ya. mereka nanti terima terima mahasiswa baru itu Hmm. juga sudah harus beratribut Mahasiswa gitu. itu. Oke, 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 Jadi oke. jadi kita siapkan. Jadi Hmm. terpaksa ya barangnya masih numpuk di saya, Aduh. belum bisa yang dikirim. Hmm. Tapi kan ini Tapi kan ya untuk hanya pembayaran sih pembayaran aman. Tapi berarti kan persoalannya cuman pada ini ya, delivery saja ya, Om ya. Deliverynya terganggu ya karena ada kondisi ya. delivery terganggu ya.
delivery terganggu. Berarti nambahin beban biaya untuk penyimpanan barang ya berarti? Iya. Ya, ada demo rate-nya ya. Oh gitu. Lah iya. Kalau penyimpanan barangnya juga kelamaan nek cuma 1 2 enggak apa-apa, nek ribuan ya setengah gudang sendiri atau 1 gudang sendiri kan begitu ya Om? Iya ya. Iya betul. Nah Ini iya. numpuk ini makanya numpuk. Hmm, bahaya juga ini. Yang sing repot itu Ah, kalau posisinya barang itu sudah lunas di kami. ah, Okay. ah, Cuman waktu delivery-nya ah. masih belum ditentukan. Iya, iya. Ya, masih belum ditentukan. Sehingga bebannya atau risikonya ada pada kami kan gitu. Iya, kalau ada, berarti kalau gitu bisnisnya harus dilengkapi dengan asuransi atau gimana Om? Karena barang yang numpuk tadi kan, Uh, iya, gimana ya, itu? semestinya kalau kita bicara Hmm, di dalam masalah trading ya, itu kan hmm, mestinya ada coverage ya, hmm, hmm, coverage ya. Tapi kan hmm, kondisi ini kan hmm, posisinya force major ya. Jadi hmm, pada saat kita sekarang bicara masalah coverage asuransi, hmm. barang itu sudah susah. Saat ini sekarang asuransi sudah nggak mau kan mengcover Waduh. yang begitu-begitu. Uh, jadi sekarang bebannya agak berat ya. Yang pertama adalah beban menyimpan barang milik klien yang harusnya terdeliver. Yang kedua, akhirnya Betul. juga menyimpan potensi loss kalau ada sesuatu, misalkan kebakaran atau apa, begitu ya? Ya, betul. Waduh, Betul. terus kiatnya apa Om kalau gini-gini nih? Antisipasinya Nunggu sing gimana? akeh. Nunggu sing akeh. Nunggu sing akeh. Nunggu sing akeh wis bener sih. Jadi kalau begini ya memang ya harus kembali lagi nunggu sing akeh ya. Iya. Terus saya tadi juga juga ingin tahu gitu ya ke Om Chandra ya. Kan Om Chandra juga memenuhi banyak kegiatan oleh apa namanya pariwisata kaitan dengan oleh-oleh ya. Eh pada waktu masa awal tahun itu kan kita masih mengalami peningkatan jumlah wisatawan ya atau pembelian masih banyak ya Om ya. Terus tiba-tiba setelah itu bulan Masih. Februari Maret tiba-tiba sudah agak slow terus habisnya itu di mana Om? Jadi gini, Hmm. Januari itu kan masih ada limpahan Hmm. liburan dari Desember. Ya kayak Ya. hmm. Hmm. Medio medio akhir Januari itu kita Hmm. masih bagus, masih Hmm. Oke. bagus. Hmm. Memang pada saat itu kan sudah ada kasus ya, sudah ada Hmm. kasus Hmm. apa namanya corona yang masuk di Indonesia. Cuman secara itu masih belum Oke. berpengaruh. Ya, ya, ya. Nah, awal Februari kalau nggak salah insya Allah di tanggal 10 ya itu eh, apa namanya kalau kita tahu bahwa destinasi Malang Hmm. Raya dan sekitarnya itu kan Hmm. eh, pengunjung itu banyak datang kan untuk ke Batu ya. Ya, Pertama ya, kali kan destinasi pertama di situ Batu. ya. Pada saat Batu itu mengumumkan tanggal 10 atau tanggal 12 saya lupa itu. Hmm. 12 Februari untuk Destinasi. menutup semua wahana. Hmm. Iya, wahananya Jatim Park Hmm. Group. Hmm. Ya, di saat itulah mulai sejumlah perjalanan wisata itu Hmm. mengalami eh, apa ya namanya pembatalan ya. Hmm. Karena tamu-tamu yang mau datang di kami, kemudian ada yang sudah range gitu ya bawa tamu rombongan Hmm. sebagainya. Dengan adanya info itu ya cancel. Aduh. Jadi Padahal mulai tanggal segitulah tanggal hmm. 10 atau 12 itu sudah mulai ya itu terasa tuh. Hmm. Kemudian efeknya baru turun ke arah Malang. Hmm. Ya, Turun ke arah ya. Malang karena kan kita tahu bahwa tingkat hunian hotel Oke. di Malang itu kan banyak dari mereka-mereka yang Hmm. melancong ke Batu kan ya. Betul, betul, betul. Destinasinya ke Batu. Hmm. Itu Batu ditutup, Hmm. otomatis mereka Hmm. juga nggak ada opsi kan gitu. Hmm.
untuk kemana, karena kan travel itu sendiri juga pada saat itu Ya. mungkin belum siap ya. Oke. Ya, ya, ya. Mengalihkan kemana. Hmm. Ya, problema apa namanya? Ini kan seperti efek domino berarti ya. Ketika ada wabah, kemudian destinasi ditutup, akhirnya melebar kemana-mana ya. Mulai dari jasa hotel, jasa oleh-oleh, rencar, sampai penerbangan, semua akhirnya tutup ya. Saya juga memandang ini kan bagian dari kondisi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tapi saya nggak tahu apa Soak Ngalam sudah pernah punya contingency plan terkait dengan hal-hal seperti ini gimana? Om secara bisnis gimana? Ya, kalau bicara contingency plan untuk Hmm. yang kasus ini belum Hmm. ada. Hmm. Ya, belum pernah ada karena Hmm. saya yakin hampir semua Hmm. teman-teman pelaku juga posisinya juga belum pernah mengalami hal-hal yang seperti ini. Tetapi secara bisnis saya sudah mengalami tentang dampak daripada yang tahun 98 ya. Oh, peristiwa 98, oke. Ya, di mana terjadi ras dan sebagainya. Itu Hmm. kan kejatuhan ekonomi juga lagi mungkin dalam sejarah ya, dalam Hmm. sejarah Indonesia itu yang paling besar ya kejatuhan Hmm. nilai tukar ya. Oke. Dari 2000 sekian menjadi 1000 sekian kan Iya. itu ya pada Iya. waktu itu. Ya itu pengalaman itu yang kami ambil untuk bagaimana mensiasati Hmm. menjalankan bisnis ya, Hmm. Hmm. di tengah gejolak yang tidak kita perkirakan kan. Seperti apa yang antisipasinya belajar tahun 98 itu untuk tahun 2020 ini antisipasinya yang sudah terlaksana apa? Jadi gini, kita belajar dari kasus yang lalu bahwa Hmm. pada saat terjadi sesuatu gonjangan yang seperti itu, Hmm. kita ada di dalam posisi yang mana kan gitu. Hmm. Pada saat itu juga posisi untuk kita bicara orang belanja oleh-oleh dan sebagainya, ya pasti nggak ada karena untuk bertahan hidup mereka juga harus mengeluarkan uang yang cukup besar kan begitu. Akhirnya kami menggunakan mekanisme klien yang ada di dalam perusahaan yang punya kebutuhan secara monthly atau annual itu harus tercover kan gitu. Oke. Artinya klien-klien yang memang masih terus punya ini ya, punya kebutuhan untuk barang yang disupport dari Soak Alam gitu ya. Nah, contohnya seperti apa, Om? Nggak usah sebut merek, tapi contohnya seperti gimana? Perusahaan apa itu? Jadi ya sejumlah publikasi itu kan secara rutin itu melakukan proses pengadaan barang ya, barang, kemudian pergantian atribut atau kostum, seragam, kan itu. Lepas daripada gejolak ya, lepas daripada masalah sekarang adanya pandemi dan sebagainya, itu kan harus tetap berjalan. Harus tetap berjalan. Jadi cuman memang kalau dulu tuh frekuensinya katakanlah sebelum adanya kejadian frekuensinya mungkin 1 tahun ya, 1 bulan itu bisa muncul di 4 kali pengadaan, sekarang jadi 2. Oh gitu. Dan iya. Dan itu pasti ini ya berkaitan dengan cash flow perusahaan ya. Cash flow perusahaan pasti kan jadi ada beban gitu ya. Terus saya bukan orang bisnis ya, tapi saya ingin tahu gitu. Ketika cash flow-nya tertekan seperti tadi mulai dari storage, penyimpanan sampai transportasi dan beban cash flow yang sudah ini berat gitu ya. Apa yang harus dilakukan pertama kali untuk memperbaiki cash flow ini? Jadi kita sebagai rekanan ya, jadi kita bukan sekedar supplier, jadi kita menjadi partner bisnis mereka juga. Jadi kami menempatkan posisi perusahaan kami seperti halnya kita konco ya, teman. Jadi kita pun juga menggali bahwa dengan tingkat kebutuhan tersebut, beban yang ada tentunya berpengaruh kepada jumlah yang
besaran yang akan mereka pesan kan begitu. Oke. Kalau dulu katakanlah kita cara satu unit price-nya itu jatuh di katakanlah 100.000 gitu ya. Fund itu tidak mungkin dia keluarkan sama dengan hari itu. Mereka pengennya dengan itu bisa dua kali pengadaan. Gitu ya. Artinya secara ritme tetap berjalan nanti dua kali pengadaan, tetapi nilai unit price-nya jadi turun. Jadi turun, oke. Ya. Nah, turun karena kebutuhan kepada pegawai itu kan nggak mungkin dihilangkan, katakanlah yang tadinya harus terima menjadi tidak terima kan gitu. Perusahaan kan mengantisipasinya dengan cara begitu. Nah, kami sebagai partner itu tentunya mencari jalan keluar. Jadi kalau katakanlah material yang sebelumnya katakanlah fully cotton gitu ya, full cotton jadi mungkin menjadi semi cotton atau bahkan polyester untuk menjembatani dengan kebutuhan yang sama, tapi dengan unit price yang turun. Berarti kalau begitu ada quality ya? Quality yang lebih diturunkan atau? Ya, quality yang turun. Diturunkan ya? Terpaksa ya? Dan itu kalau rekanannya konco dewi masih bisa. Nek rekanannya apa ya? Apa karena ini udah panjang ya? Rekanan yang model gini panjang ya Mas Om ya? Atau gimana? Bukan. Jadi gini, kalau mungkin kan beda ya antara instansi pemerintah sama instansi swasta ya. Instansi swasta, di mana adendum untuk SPK. Adendum untuk SPK itu kalau di swasta lebih mudah. Oke, ya benar. Lebih mudah. Yang saya sampaikan tadi itu adalah adendum yang terjadi pada perusahaan swasta. Aplikasi, ya kan gitu. Karena kalau kita bicara perusahaan pemerintahan itu kan di dalam pagu sudah muncul ya. Sudah muncul namanya kualifikasi. Nggak mungkin dirubah. Nggak mungkin dirubah. Jadi penyesuaian tadi dengan kata singkatnya itu mudah dilakukan kalau kliennya klien dari perusahaan swasta. Karena adendumnya lebih mudah dilakukan, kemudian lebih mudah dilakukan penyesuaian. Baik itu quality maupun delivery-nya, begitu kan ya. Tapi kalau di pemerintahan kan nggak bisa ya Om ya. Karena sudah ada jelas SPK-nya kapan, waktunya kapan, barangnya harus ada sesuai dengan speknya. Gitu ya. Terus dari pengalaman itu kemudian kita melakukan portofolio kan akhirnya dari pengalaman itu portofolio perjalanan kami sehingga yang dulu kalau kita bersandar kepada pemerintahan lebih kurang 80%, 80% bersandar kepada pemerintahan, kami split paruh-paruh. Jadi pemerintahan 50, lainnya swasta. Bahkan sekarang sudah 60-40 gitu. Karena pada waktu yang lalu itu pada saat terjadi krisis itu yang namanya PO pemerintah semua kan langsung decline semua. Oke, ya. Memang akhirnya ya kondisinya jadi beda ya. Hari ini juga begitu kan? Kondisinya. Semua PO yang kami terima dari pemerintah juga semua bukan decline tapi suspend ya, disuspend. Atau yang mereka disuspend. Suspend untuk waktu yang berapa? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Aduh, Gus, untuk memaintain sampai dengan jangka waktu yang tidak diketahui ini apa Om yang sebagai perusahaan atau sebagai bisnismen apa yang harus dilakukan kalau gitu? Ya, jadi itu tadi saya bilang karena kita sudah melakukan portofolio, kita terselamatkan dari yang PO yang pemerintahan ya. Jadi kita ngejar kepada yang PO swasta. Terutama karena kita bicara sekarang adalah masa mau masuk ke masa pendidikan baru, tahun ajaran baru, otomatis gerak kita lari ke sana. Lari kepada dunia pendidikan. Karena yang dunia pendidikan suka nggak suka itu nanti dia akan mengalami masa tahun ajaran baru yang dimana harus juga menggunakan atribut
Mm-mm. baru kepada Oh, siswa gitu. baru. Mhm. Ya, 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 ya. Pandemi berlangsung pun Tetap. tetap dia punya schedule yang sama kan gitu. Ya, 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 ya. Dan itu sudah diperhitungkan mereka kan bahwa mahasiswa pasti akan ada hadir, entah itu Pasti. kapan, pasti akan mahasiswa akan hadir dan membutuhkan atribut yang dibutuhkan tadi ya, Om ya. Ya, sebelum saya Betul. lanjutkan, ada Mas Iskandar. Selamat sore Mas Iskandar. Hotel Ya, selamat sore. hotel ini, Hotel Pelangi nggak salah. Oke. Perlu nanti diajak ngobrol-ngobrol juga ini, Nah, penting ini. Dan teman-teman yang lain yang sudah bergabung, terima kasih. Kalau ada pertanyaan ditulis aja di kolom komentar, nanti akan saya tanyakan ke Om Chandra. Kemudian kalau gitu, kembali lagi ke topiknya, sebetulnya masa-masa sulit ini ada orang memandang ini juga sebagai peluang ya Om ya. Memandang saat untuk bisa melakukan yang namanya eh, introspeksi maupun eh, konsolidasi kaitan dengan perusahaan. Kalau menurut Pak Chandra gimana? iya. Hmm. Dua-duanya sebetulnya Hmm. eh, dibilang eh, berlaku ya. Hmm. Tetapi konsolidasi itu sendiri Hmm. saat ini mungkin prioritasnya bukan bukan di utama ya, Oke. bukan di utama. Karena konsolidasi kita bisa lakukan kapan saja ya, kapan Hmm. saja. Hmm. Tapi memang yang muncul akhirnya di dalam waktu-waktu yang sekarang ini adalah justru inventarisasi hal-hal yang notabene kemarin belum sempat kita lakukan. Oke. Contohnya seperti apa Om? Ya, inventarisasi baik baik Inventarisasi. inventarisasi apa namanya ide, Oke. inventarisasi program, Hmm. inventarisasi aset yang kita punya ya, yang Hmm. notabene unuseful Hmm. ya, Idol belum gitu ya. digunakan gitu ya, Hmm. Oke. idle ya, Hmm. Hmm. idle Hmm. itu menjadi sekarang menjadi utama karena Hmm. kita ingin tetap berjalan usaha tetapi mereduce cost ya. Hmm. Tidak ada pembiayaan baru Hmm. menggunakan pembiayaan yang lama. Oke. Karena sudah dikondisikan bahwa ini mengikuti kondisi yang sekarang ini terjadi ya. Iya, Ya, iya, iya. karena kalau yang kemarin Hmm. pada saat kita Hmm. lagi ngebut ya, lagi jalan Hmm. kencang gitu kan Hmm. kadang-kadang kita malah lupa yang namanya sejumlah eh, apa namanya Hmm. atau mengesampingkan lah bukan lupa Hmm. mengesampingkan yang nilainya sebetulnya Hmm. lumayan ya gitu ya Hmm. Hmm. lumayan itu kita lupa karena kan kita ngejar yang Hmm. fresh order terus gitu Hmm. kan. Contohnya apa, Om? Nah Bikin sering sekarang lupa itu apa? Contohnya apa? Saya kadang-kadang nggak ini. Contohnya. jadi gini contoh gini kita punya 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 barang ya Hmm. notabene kemarin adalah hasil produksi yang lalu ya produksi Oke. yang lalu Ya. kemudian sisa Hmm. barang itu menjadi Hmm. stok yang tidak tergunakan. Oke. Jadi stok. Kalau di yang lalu itu tercatat dalam stok iya, Hmm. tetapi tergunakan belum. Oke. Karena siklus yang ada itu Hmm. selalu baru. Hmm. Hmm. User yang baru menggunakan material yang baru, Hmm. user yang baru menggunakan material yang baru. Secara stok itu akhirnya menumpuk kan mas. Hmm. 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 Numpuk. Nah dulu nggak kepikir untuk kita menggunakan apa namanya memfungsikan ya Hmm. Hmm. kita enggak jadi cuma stok aja gitu. Hmm. Hmm. Dengan adanya sekarang seperti ini kita ingin berkreasi tapi Hmm. tidak mengeluarkan uang Hmm. Oke. yang menggunakan material-material itu. Hmm. Pada Hmm. saat APD yang lalu kemarin Hmm. muncul Hmm. awal-awal itu pun sama Hmm. kasusnya pada saat muncul kasus APD itu Hmm. Hmm. kita punya sisa bahan kita juga sering ada klien ya ada klien Hmm. swasta yang Hmm. lumayan besar apa medical yang secara Bikin rutin APD. itu mereka Hmm. di kami Hmm. sisa bahannya mereka cukup Hmm. banyak Hmm.
Oke, 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 oke. Nggak kepikir dulu, nggak kepikir karena itu kan PO dari mereka kan gitu. Nggak kepikir untuk menggunakan. Begitu muncul kasus APD, Hmm. ya itu yang kita Hmm. pakai untuk Oke. melakukan start pertama kan gitu. Oke. Kalau gitu, ini juga tips nih berarti. Salah satu tips dari Pak Chandra, owner dari Soak Ngalam, yang bermain di Garmen, bahwa ketika kita kemarin masih mempunyai stok ya, stok yang artinya sudah tidak terhitung lagi dalam inventory kita, karena kan sudah keluar Om ya, itu masih bisa dimanfaatkan lagi ya. Dan mungkin ini juga bagus untuk semua bisnis usaha apapun. Coba kita lihat stok kita yang ada di gudang atau stok yang ada di cartan kita. Jangan sampai yang kemarin itu seharusnya masih bermanfaat, namun kita sempat abaikan. Nah, sekarang kayaknya ada upaya untuk engineering lagi, menggunakan stok yang ada untuk menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan lagi ya Om ya. Karena kan secara bahan sudah dihitung ikut dengan produksi yang sebelumnya, begitu ya Om? Nah, Betul. iya, iya, iya. Nah, Masker juga begitu. masker Masker juga begitu. awal-awal juga begitu. Iya, iya. Ya, Gimana itu kalau dulu masker? masker pada saat awal-awal, iya, masker awal-awal itu kan mereka menggunakan bahan yang lebih kurang hampir sama ya dengan Hmm. yang kita pakai itu. Hmm, hmm. Ya. Cuman saat itu kita nggak kepikir buat masker karena kan dulu Hmm. bahan itu tidak kita gunakan untuk masker. Iya. Ya, Sekarang jadi itu masker. yang kita gunakan. Hmm. Ya, untuk Hmm. masker. Hmm. Tapi memang di dalam konteks yang seperti hari ini di Hmm. di Hmm. di mana dituntut seorang pengusaha itu untuk tertib melihat ke depan ya, Hmm. Hmm. melihat ke depan. Hmm. Jadi kayak APD yang lalu sudah booming kan ya, Ya, booming. Kemudian sekarang sudah decline lagi ya, ya. karena Terus? pemainnya sudah semakin banyak. Hmm. Kemudian bahan baku atau Hmm. material sudah diborong oleh apa namanya orang-orang tertentu ya, di Hmm. mana sehingga harganya melangit kan gitu. Hmm. Hmm. Ya, ya, ya. Dan ini juga dilakukan hal yang sama ya pastinya oleh pengusaha-pengusaha lain, melakukan shifting atau pivot ya. Saya kemarin ini ngobrol-ngobrol sama Om Chandra ringan-ringan aja. Kemarin saya juga ketemu seorang pengusaha, usahanya garment juga. Dia berusaha tentang busana muslim, busana muslim. Dia ketika awal-awal pandemi dia merumahkan pegawainya. Kemudian ketika dia merumahkan pegawainya, ternyata ada ide dari pegawainya sendiri, yaitu untuk memanfaatkan eh, potongan-potongan kain, potongan-potongan bahan yang tidak terpakai menjadi masker. Dan ternyata dari hasil masker sekarang ini, dia rata-rata satu hari, ini pengusaha di Malang nih, itu bisa menghasilkan 1.000 masker dari yang Ya, awalnya menghabiskan stok yang ada, ternyata sekarang harus beli bahan baru. Nah, untuk shifting itu kan nggak betul. mudah. Kalau Om Chandra gimana Om? Shifting itu kan biasa bikin ini tiba-tiba suruh bikin sesuatu, susah nggak Om? Kalau di tempat Ya, yang tadi saya ceritakan tadi itu bahwa itu? eh, sebelumnya kami hanya mengerjakan sejumlah PO-PO yang notabene sesuai dengan pesanan mereka kan Hmm. gitu. Hmm. Ya, dan saya katakan ada yang memang berkaitan langsung dengan kerjaan kita sebelumnya. Jadi kayak baju APD itu kan kami juga melakukan pekerjaan itu Hmm. sebelumnya. Ya. Hmm. Jadi tidak kesulitan kami untuk membuat APD. Memang muncul pada saat ada kebutuhan masker. Hmm. Kami nggak biasa mengerjakan masker kan gitu. Hmm. Hmm. Nah, jadi ada satu perusahaan BUMN pelistrikan Hmm. itu yang merupakan klien kami Hmm. datang kepada kami, mereka ingin buat eh, 50.000 masker Hmm. dalam durasi waktu yang pendek, Hmm. dan kami tidak punya waktu cukup untuk mencari bahan. Oke. Okay.
Terus gimana? Itu dihadapkan kepada kami, Hmm? eh, mereka ingin itu, kan Hmm? gitu. Hmm? Karena kami adalah klien mereka, Ah. karena kan ya berpikir bagaimana dengan waktu yang ada, Hmm? kebutuhannya mereka itu bisa kami kerjakan. Hmm. Ya itu mau tadi saya bilang, terpaksa saya lihat stok kita Stok. punya bahan apa aja, Hmm? ya kan, ya titik-titik piro-piro kumpul kabeh Hmm? hanya untuk kejar yang namanya PO itu biar Hmm? biar bisa berjalan kan gitu. Memang endingnya kita akhirnya ambil bahan baru, Hmm? malah nggak cukup, tapi Hmm? paling tidak itu menjembatani di awal Hmm? menjembatani Hmm? kebutuhan yang ada di depan mata Hmm? untuk terpenuhi. Hmm? Shifting kayak begitu itu kan Hmm? sebetulnya, eh, ibaratnya gini, Hmm? kalau kemarin kita main kaos Ya. coro batine Hmm? batine 50% gitu Hmm? ya, sekarang ngarep masker Hmm? cuman batine paling banter 5%, Oke. Tapi pink. 5%, tapi ya betul, Pink ya. kuantitinya Ah, itu kan ah. gitu. P-nya itu, cuman memang kan kita harus hitung juga, Hmm. P-nya itu kan juga berkaitan dengan cost yang ada di kami kan gitu. Costnya dia begini, Hmm. tenaga, pelaksana itu kan Hmm. tidak ada apa namanya, reng-rengan gaji gitu kan. Oh iya, 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 iya. Ya, ya, ya. Kemudian kita nego kembali ke kita Hmm. dengan kondisi pandemi seperti ini, Hmm. dengan adanya order seperti ini nggak bisa kami Hmm. kerja dengan standar yang kemarin, Hmm. nggak bisa, harus kita adjust kembali kan gitu. Hmm. Basa niku padha mangane Mas, Nah, ya. padha oleh koyone. Iya. Ya itu yang kami lakukan, kami kumpulkan semua pegawai, Hmm. kita sampaikan berapa, eh, yang bisa kami eh, sampaikan kepada mereka untuk masalah Hmm. eh, hitungannya kan gitu. Karena unit price satu bijinya itu mereka dari klien sudah menetapkan harga sekian. Satu Hmm. masker tidak lebih daripada Rp5.000. Ya, 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 ya. Dengan beban kerja, dengan besaran seperti itu, Hmm. harus kita hitung semua itu komponen-komponen biayanya. Mana yang perlu kita buang, mana yang kita tetap harus pertahankan faktor biaya. Termasuk salah satu tadi itu, faktor gaji atau faktor upah pada Hmm. apa namanya, Hmm. pada pegawai. Ya, ya. Karena tanggung jawab yang luar biasa itu sebenarnya bukan pada bagaimana kita memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan klien, tapi juga kita harus ngopeni karyawan ini sebagai bagian dari proses produksi yang harus dipikirkan bahwa mereka ini juga menungso, ngono ya, Om ya. Nek dipepet-pepet waktu ya juga repot juga ya. Kebutuhan sing rodo-rodo. Iya. Karena sekarang kan kondisinya, saya kemarin dapat informasi kebutuhan, ada kebutuhan masker 20.000 piece dalam waktu 5 hari. Itu harus terpenuhi. Kan ya ngeri gitu ya, Om ya. Terus gimana kalau gitu tuh? Sedangkan produksi harus jalan terus ya? Ya, jadi ya memang untungnya kami itu kan Hmm. bergerak dalam bidang ini sudah cukup lama, Mas. Oh ya, ya, ya. Sehingga kami punya beberapa plasma-plasma, Hmm. yang notabene selama ini juga kita sudah pakai kan gitu. Hmm. Jadi untuk mengejar namanya output itu tentunya kita harus bisa berhitung ya matematikanya kan. Hmm. Kita harus gunakan seluruh plasma yang ada dengan kapasitas produksi yang Hmm. berapa yang harus mereka sama-sama capai. Ya, 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 ya. Dari kalau cuman segitu masih sedikit Mas. Hmm. 50.000 tadi itu ya? Sedikit. Ya 50.000 waktu seminggu, Heeh. 5 hari, nggak tahu seminggu, 5 hari 5. itu harus lunas. Berarti 50 saja satu hari 10.000 harus dipersiapkan. Buset. Terus Nah, itu kan plasma yang gimana? kalau ngomong jahit, Hah? ya kalau ngomong jahit tok sih nggak mau, boleh kan, ini kalau ngerti event nangis, Lah ngerti iya. nangis. Iya, iya.
Nah, ya. sortir kan gitu, Iya, pasti. cuttingnya kan. Hmm. Nah, itu yang memang harus menjadi apa namanya eh, kita untuk menghitung benar, jadi Hmm. jangan sampai meleset. Hmm. Ya, perhitungan matematika untuk ngitung proses produksi, production lainnya juga harus jelas gitu ya. Habis ini apa, besok apa, nanti apa, siapa melakukan apa, bagaimana, dan bagaimana juga caranya. Termasuk ngeluh juga Om ya. Ya, Ngeluh pasti ya. lumayan. Pasti ini ngeluh pasti ini. Terus kiate apa gitu. Ya, ya jam terbang mas. Jam Jam terbang. terbang, Oke. kalaupun kita punya, ya kebetulan beberapa kasus kita sudah pernah mengalami kayak begitu. Jadi Hmm. sekarang hitungnya sudah dapat lah, sudah Hmm. dapat ya. Hmm. Sekarang hitungnya. Nah, kemudian kalau bagi mereka yang masih baru mulai, kemudian mendapatkan kesempatan seperti itu, ya lebih baik bertanyalah kepada mereka yang punya pengalaman bagaimana ngaturnya. Oke. Karena Ya, memang hmm. tidak semua teman-teman yang bergerak dalam bidang bisnis itu kemudian mengambil peluang ya. Hmm. Hmm. Tidak semua. Jadi kebanyakan mereka malah avoid ya. Hmm. Hmm. Kalau avoid dengan pertimbangan gini, bahasa Jawa ini mas. Hmm. Aku ingin oleh sak biji bati 5.000, saiki bati ini cuma 500, lah apa aku. Ya, 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 ya. Hmm. Ya, Dan ya. itu tidak sedikit yang seperti itu kan. Hmm. Ya, ya. Tapi mereka tidak paham bahwa sekarang kondisinya berbeda. Hmm. Kalau kondisi normal mungkin oke lah kita bicara seperti itu. PPE sesuk mben si ono Hmm. harapan sing batine tak mono. Tapi kalau sekarang bicara ini ono order dek ngarep tak mono itu belum tentu besok ada. Ya. Atau belum tentu seminggu ada, belum tentu sebulan lagi ada. Hmm. Hmm. Itu yang kemudian kadang-kadang saya juga melihat teman-teman yang ada itu Hmm. ya heran juga gitu loh. Hmm. Cara sambat ya. Hmm. Sambat bolak-balik, Hmm. anu jenguk ATM ya. Ya, makanya. Ya, kok nang Jadi ATM terus berkunjung terus ya. sampai gambari dipasang di Arab ATM. Nah, iya. Iya, tadi menarik Om. Jadi justru di masa-masa seperti ini kita juga harus pinter-pinter mengambil peluang ya, mengambil kesempatan karena kesempatan tidak datang besok atau kapan. Cuma sekarang kan harus diperhitungkan rekonstruksi kaitan dengan profitnya, ongkos produksi. Akhirnya kan harus mengurangi semua, mengurangi sampai dengan pada level yang efisien gitu ya. Atau bagaimana Om? Iya, kalau kita bicara efisien sih memang takarannya sih sudah bukan efisien lagi ya. Sudah bukan efisien lagi. Artinya kita bertahan hidup itu sudah jauh lebih bagus. Oke. Jadi kalau saya itu adalah gini, daripada saya ngambil tabungan, mending saya terima uang tapi nggak ngambil tabungan. Berapapun itu. Yang penting, aku eling Om Chandra pernah ngomong, ora obah, ora mamah. Mendingan ambil itu ya Mbak. Ya. Tetap kudu obah. Ya. Ya, sekecil apapun, asal tidak, ya akhirnya kita jangan sampai berkunjung lagi ke ATM kan, ngono kan. Yang penting kan begitu ya. Nah, iya. Bisa mungkin tidak begitu. Jadi bisa mengcover biaya produksi dan kebutuhan harian saja sudah bagus. Sudah bagus. Saat ini sudah bagus. Karena banyak yang mengalami ya tadi itu. Kebutuhan produksi sudah tidak bisa mengcover atau tidak. Itu karena nggak ada produksi kan ya. Iya, karena udah nggak ada produksi. Berarti ATM. Berarti orientasinya sekarang survive. Bagaimana meningkatkan daya tahan survive itu melalui
ambil aja kesempatan yang ada, hitung, pokoknya iso obah, iso mamah, ngono ya. Ya. Hmm. Iki nek misalnya didadekno judul kaos seperti iki no, iki kaosnya tulisannya apa iki? Keyboard zaman COVID-19. Jadi isinya itu Ya. waduh, oh lah online macam-macam. Nek tadi yang disampaikan Om Chandra mau kira-kira nek didadekno kaos judulnya apa, Om? Biasanya Om Chandra kan senengannya Kita itu, oh, gak opa gak mama. Kak Opa Kak Mama. Wes. Tadi kaos itu mana ini? Sudah ada, Mas, cuma belum saya keluarkan. Oh, kan. Oh iya wes. Kak Opa Kak Mama. Jadi beberapa kondisi saat ini yang Hmm? menjadi Hmm? inspirasi Hmm? saya pribadi ya untuk menuangkan itu dalam bentuk kaos sudah merupakan sudah saya kumpulkan gitu. Hmm? Eksekusinya sudah berjalan kan gitu, tinggal kita launchingnya kapan. Hmm? Saya sih berharap tidak lama menjelang Lebaran lah ya. Hmm? Meskipun dalam bentuk pandemi ya, tapi saya punya keyakinan gini, Mas Agung. Ya, Bom. Lebaran itu rasanya bukan tidak memandang gender atau ras ya, tapi tidak memandang pandemi. Oke. Sing riyo tetep riyo. Itu kira-kira tetap riyo. Iya, iya. Harapan saya adalah di saat riyo itu ya sing jenenge arek sing gak iso mulai, tapi kepengin ngoleh-ngoleh wong tuane atau orang yang harusnya sudah pulang tapi nggak bisa pulang, pengen oleh-oleh kan gitu, pastilah. bisa tuku kan gitu. Saya berharap situasi itu akan terjadi karena situasi Lebaran bagi wong Indonesia itu kan sesuatu yang tidak bisa dilogikan kan itu. Iya. Wes orang harus ngawur kabeh. Tuku opo ae sing penting happy. Termasuk kaosnya Om Chandra ya. Iya, termasuk kaosnya Om Chandra apa ya? Temane apa ya, Om? Coba Om. Apa ya? Ayahap. Wah, ayahap. Itu COVID-19 ayahap. Iya, social distance. Ngono Om ya. Iya. Aduh, berarti mungkin ini juga ya. Saya jadi punya punya pemikiran tadi. Ternyata dengan kata-kata di kaos itu juga untuk menjaga kewarasan kita ya, jangan-jangan ya. Iya. Gimana Om? Iya, itu indikasi. Indikasi ya apa itu ceritanya Om? Indikator. Ya apa itu? Indikator si waras. Nek saya iso gawe kaos ya apa itu? Jadi kan gini, di dalam beberapa desainnya Soang Alam itu sendiri, kalau Mas Agung amati itu kan saya sering melakukan atau membuat desain yang menertawakan diri sendiri. Oke. Menertawakan keadaan. Oke. Iya. Karena kalau kita ditertawakan oleh orang lain, kita mungkin akan tersinggung kan gitu. Oke. Iya. Kita menertawakan diri sendiri itu yang saya pikir jauh lebih waras, karena kalau kita ditertawakan orang lain berarti kita nggak waras. Paling aman memang menertawakan diri sendiri untuk menjaga kewarasannya kita, gitu ya. Ya, terus saya ini mungkin sesi yang agak-agak terakhir ini, bagian-bagian terakhir. Proses ide. Soal Alam keluar ide-ide aneh-aneh. Itu ya apa ceritanya Om? Ide-idenya itu ya. Ketika masa-masa masa-masa sebelum pandemik. Dan saya yakin ide kaos yang sekarang dipakai kayak saya gini sama jenengan ini kan berarti kan ide-ide ketika masa pandemik ya. Nanti ide-ide pasca pandemik apa kira-kira muncul idenya apa nanti? Iya, kalau kita bicara ide kan ya kayak gini nih kita bicara ini ya. Kita bicara ini ada beberapa catatan yang menjadi ide saya yang nanti akan saya tuangkan kan itu. Bicara-bicara seperti ini kan sering menjadikan ide, dan
ide itu tentunya tidak bisa kita bicara nanti idenya kayak begini kan gitu. Tetapi Sumber frame-nya sudah ada, sudah dapat. ya sudah ada. Jadi sumbernya dari mana ya? Dari kita begini ini. Iya, iya. Kalau kita bisa mencarikan kehidupan, ketemu aja idenya kayak begitu. Iya, iya. Memang iya. penuangannya ini butuh waktu Mas Agung ya. Jadi kadang-kala aku bicara itu idenya kadang-kadang jorok ya idenya. Ilep ngatek ngono ya. Iya, iya. Licek ya. Kunam licek. Iya, iya, iya. Berarti ide kadang-kadang kita itu pengen nyebrang situ lah. Kadang-kadang itu di dalam tingkat kebosanan kita sekarang ini ya. Bo ya, aku bosen Mas, aku bosen. Bo nih Mas Agung ya. Bosen aku, bosen. Makanya kita pakai online gini kan biasanya kita ketemu, saya ini gak bisa ketemu. Ini salah satu saya untuk menjaga kewarasan saya itu ya ini Om. Jadi saya ngobrol dengan teman-teman yang setiap malam kan saya ngobrol-ngobrol terus jam 8 malam itu. Saya ajak ngobrol-ngobrol. Sebenarnya itu untuk menjaga kewarasan saya aja. Kenapa? Aku jam 8 turu aku. Iya, jam 8 turu tapi jam 1 langsung tahajud terus sampai terus semangat subuh. Ya, ya. Saya menjaga menjaga kewarasan saya, menjaga ide-ide nanti apa ya. Saya terus terang pakai gunakan ngobrol-ngobrol ini karena memang pandemik ini memang membuat kita harus social distance, tapi kan otak kita tidak boleh berhenti. Maksud saya begitu. Dan pesannya kan boleh stay at home tapi don't stuck at home. Jadi jangan kita itu mati di kondisi ini, tapi bagaimana kita tetap bisa berpikir, cari ide-ide, dan kalau tadi saya review, coba kita melihat atau mengerjakan hal-hal yang kemarin-kemarin belum kita pikirkan, termasuk perencanaan-perencanaan gitu ya. Nah, perencanaan. Nah, sekarang saya ingin dapatkan insight dari Pak Chandra. Kira-kira punya perencanaan, kira-kira berhentinya, mulai menurunnya ini kapan? Apakah pas Lebaran atau pasca Lebaran ini mulai wabah ini mulai memudar gitu? Gimana? Kalau pandemiknya sendiri saya pribadi nggak bisa memperkirakan ya. Cuman beberapa risalah risalah kedokteran kan memang ada beberapa yang sudah diprediksi ya. Puncaknya kan ada di bulan Juni-Juli ya. Puncaknya jujur. Puncaknya itu di bulan Juli, kemudian decline. Tetapi itu variabelnya adalah data yang ada itu bukan maksud saya variabelnya tidak berubah adalah ini yang dipakai sebagai variabel di awal sampai di akhir tidak berubah. Artinya segi jumlah manusianya, keteraturannya, terus langkah-langkah yang dilakukan itu sesuai dengan perencanaan itu menjadikan nanti di bulan Juni-Juli itu akan terjadi puncak kemudian turun, kurvanya akan melandai dan turun. Tetapi kita tahu yang tadi saya sampaikan bahwa jenenge Lebaran Mas. Lebaran itu suatu kondisi yang unpredictable atau yang unusual ya kalau saya bilang itu, di mana manusia atau orang-orang Indonesia cenderung untuk mengabaikan. Iya. Karena dia lebih penting Lebarannya kan itu. Apalagi kalau kita dengar bahwa ada sekitar 16.500 ya orang PKI yang akan masuk ya di bulan. Iya. Ini minggu depan ini sudah mulai bergelombang masuk 16.000. Artinya kan variabel yang kemarin dipakai berubah menghitung itu kan betul berubah. Ini yang ditakutkan bahwa akan jadi lebih panjang ya, gelombang kedua berarti ya akan ada second wave dari sekarang ini, nanti di Juni-Juli udah top, terus nanti akan muncul lagi di gelombang kedua yang akan masuk 16.000. Kalau nggak salah itu ABK ya, ABK tenaga kerja yang di perkapalan di luar negeri balik semua ya. Iya. Betul. Iya. Itu
makanya tuh saya pribadi mencanangkan dalam dalam anu saya sendiri bahwa eh, keadaan di situ di luar itu ya Hmm. sudah, itu tidak usah kita hiraukan dulu. Hmm. Kita yang penting kita bagaimana how to survive, Hmm. struggle for life-nya kita harus lakukan Hmm. kan gitu. Ya, 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 ya. Optimisme Hmm. harus kita jaga agar apa kita punya spirit untuk mencari peluang-peluang. Oke. Aku loh dodolan omah, Nah, pun melok dodolan omah. iya. Oh, masih didol 6,5 miliar. Iso. Ya, Bonus, iya, iya. bonus kan gitu kan gitu. Eh, eh. Jadi ya mudah-mudahan dari situ kemudian akan menjadi solusi adanya masuknya income baru kan gitu. Iya, iya, iya. Sementara Harus yang memang. sudah given, yang sudah given kita Hmm. pertahankan kan gitu. Hmm. Cuman Hmm. yang tadi saya mau sampaikan adalah Hmm. underline-nya adalah gini, kita nggak boleh pesimis kan gitu. Oke. Kondisi yang ada oke, sebagai peta saja kita untuk melangkah kan gitu. Hmm. Hmm. Tapi optimisme, Hmm. kemudian kreativitas itu Hmm. tetap harus dijaga Hmm. untuk mencari peluang-peluang kita. Bisa saja tidak harus dengan core bisnisnya kan Hmm. gitu. Hmm. Ya, Teman ya, saya Garmen juga, pemain Garmen, justru dia survive bukan dari Garmennya. ya, ya. Sepakat itu. Sepakat. Teman-teman tour travel juga begitu. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Mas Vincent, jalan dulu yuk Ya, tour itu. Dia juga nyampaikan, sekarang ini nega obah gak mama Pak, bener jadi Om Chandra. Apa yang dilakukan? Ya lakukanlah apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga akal sehat kita, menjaga kewarasan kita, termasuk juga bagaimana kita bisa survive. Wes gak ono lagi gengsi, karena gengsi itu sopo sing kate makan gengsi kan saat ini kan ngono. Gengsi sudah tidak bisa. ya, betul. Yang penting sekarang bagaimana kita how to survive, how to make money gitu kan ya. Even to just little to one, tapi tetap harus kita dapatkan. Dan rasanya kita juga harus berhitung bahwa masa pandemik ini seperti yang sampaikan Om Chandra tadi kan panjang, terus nanti akan melandai, tapi khawatir ada kekhawatiran naikkan lagi ketika di Gelombang kedua. kedatangan ini lagi ya, kedatangan apa namanya masukan dari luar lagi. Eh, saya juga berharap begini, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan tadi bisa menjaga apa namanya prioritas kita. Bahwa prioritas kita adalah bertahan, survival untuk bisa mencapai tujuan. Saya yakin kalau Om Chandra tadi bisa ngopeni karyawan nih. Karyawan itu dianggap keluarga Om, ya? Atau gimana Om di tempat sampean? Oh ya, iya. Nah. Kebetulan karyawan-karyawan kita itu sudah bergabung sama kami itu sudah di atas 15 tahun, Mas. Oh iya benar. Nek udah 15 tahun ya 15 tahun. keluarga. Ya, jadi loro senangnya ya di Udah tahu. Sakano bareng. Ya oke, cocok. Cocok. Itu saya seneng Itu dari merupakan aset ya. ya. Jadi apa namanya? Sebetulnya kalau kita mau berpikir benar sih bahwa karyawan itu adalah aset. Karyawan itu adalah bagian dari proses produksi kita. Nek kita seneng ya mereka melok seneng. Nek gini apa Om? Sing jeneng-jeneng ya aku mien Chandra suka ngomong jenang oleh jeneng apa ya? Itu menarik itu apa? Gimana Om? Gawe jenang oleh jenang. Ah, maksudnya gimana tuh? Gimana? Ya Biar yang kalau lain kita tahu. mau berbuat sesuatu Uh-uh. hal Uh-uh. yang baik, ya, Uh-uh. yang baik, Uh-uh. tentu akan mendapatkan efek nama yang baik. Oke. Dan itu akan Tapi diapresiasi kan oleh. ya Mm-mm. akan diapresiasi oleh pihak-pihak lain di Mm-mm. luar sana kan itu. Mm-mm. Jadi kalau kita tujuannya adalah kita berkita untuk baik, tentunya akan Mm-mm. mendapat efek yang baik. Mm-mm. Tapi kan di luar sana ada yang kualik, Mas. Apa itu? Golek jeneng, gawe jeneng Mm-mm. oleh jenang.
gawe jeneng cek oleh jenang. Oh, nah ngene iki ya. Ya, Oke. oke ya. Di dalam Waduh. dunia di dalam dunia maya itu kan sering banyak sekali ya kita dapati bahwa Hmm, pertemanan ya jadi hmm. koncoan itu gak tulus tapi fulus. Waduh, gak tulus tapi fulus. Ojo ah, gak langgeng iku nek koncoan kayak ngono. Ya, nek saya kok mikirnya nek koncoan yang tulus itu oleh fulus ya Om ya. Soalnya kan apa kata jadi ini guru ngaji ku mbiyen, nek kita bisa menjaga silaturahmi, menjaga perkoncoan itu nambah rezeki, ya Om ya. Jadi ini ngono ya. Ya, betul. Nah, Betul. nah, nek saya sih berkoncoan dengan Om Chandra ini jadi oleh rezeki. Pokoknya Enggak lah. dalam Kita masa kita pandemi sama tidak lah, kita sama. memutuskan hubungan silaturahmi kan ngono, yang penting ngono ya. Tadi kan ada pertanyaan tuh dari teman-teman tadi siapa tuh yang menjaga kewarasan itu Mas. Oh iya 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 iya, itu penting itu. Ya apa itu? Jaga kewarasan, iya menjaga kewarasan. Jadi gini, kayak kita sekarang ini melakukan dialog ya, melakukan perbincangan gitu. Syukur-syukur bisa 4 atau 6 percakapan ya kita ngobrol gitu, itu menjadikan apa yang menjadi kebuntuan mungkin ya teman-teman di sana itu di luar sana ada yang mungkin belum pernah mengalami, sementara ada teman yang sudah mengalami, akan bisa saling memberikan masukan sehingga tetap bisa menjadi waras, Iya tetap bisa betul. menjadi way out Iya iya iya. kan gitu. Iya iya. Jadi Besok ini apa dialog ini bukan hanya 2 orang begini Mas, bisa 4 atau oh bisa Zoom, 3 Zoom. pakai Zoom ya? Nah, Boleh kita pakai. Oke oke. Sip 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 Zoom ya. Zoom kemudian kita bicara ya, bicara enteng-enteng aja. Iya. Lapo saiki kan ngono. Iya iya betul betul sepakat. Temanya lapo saiki. Sepakat sepakat. Kalau Lapo saiki ini kan mungkin dengan beberapa orang yang gabung gitu ya, akan terjadi perbincangan yang menarik yang itu menjaga kewarasan dan akan menjadikan cari jalan keluar yang terbaik kan itu. Oke, ya wis. Kalau gitu bersediakah Bapak Chandra hari Sabtu sore seperti jam segini di Zoom yang nanti saya siapkan? Boleh? Menjadi pematik ya Om ya? Boleh, sip. Boleh ya? Sip ya? Oke. Kalau gitu buat semuanya saja, ini kelihatannya juga sudah hampir 1 jam. Untuk semuanya saja, teman-teman sekalian, sobatnya Pak Chandra, sobat saya semua, nanti kita hari Sabtu akan adakan diskusi lagi dengan pematiknya Pak Chandra hari Sabtu. Habis asar, ya, bakdo asar, kita akan siapkan. Nanti room meetingnya dengan passwordnya juga akan kami siapkan. Siapa yang mau ikut, monggo, teman-teman, kalau bisa teman-teman pelaku pariwisata, supaya kita dapat ide, dapat solusi, sekaligus yang paling penting adalah untuk menjaga kewarasan kita. Om Chandra, terima kasih banyak. Ya, betul. Ini sudah tinggal 10 detik. Sampai ketemu lagi next meeting kita. Sampai jumpa dan terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa hari Sabtu.